Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Kita bertemu di dalam pertemuan ke-6, di mana kali ini kita akan membahas mengenai teori konsumsi dalam Islam. Baik, sebelum kita melanjutkan mengenai teori konsumsi di dalam Islam, maka kita harus mengingat kembali bahwasanya dalam setiap segala aktivitas ekonomi, baik konsumsi, produksi, distribusi, dan lain sebagainya, maka kita harus kembali dari prinsip ekonomi Islam. Jadi harus berangkat dari yang namanya prinsip ekonomi syariah atau Islam. Nah, saudara sekalian, bisa dilihat di sini, ini sudah sering kita bahas bersama di setiap mata kuliah tentang ekonomi Islam. Yang mana prinsip ekonomi Islam di sini itu ada 3 ya. Jadi ada prinsip akidah, ada prinsip ilmu, dan prinsip amaliyah. Nah, untuk prinsip akidah ini merupakan bentuk peribadatan atau ketaatan hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika prinsip ilmu itu merupakan seseorang ketika akan mengkonsumsi harus mengetahui hukum yang berkaitan dengannya. Apakah ini merupakan sesuatu yang halal dan boleh dikonsumsi? Apakah ini haram dan buruk, tidak baik untuk dikonsumsi? Dilihat dari zat, proses, maupun tujuan. Yang ketiga, ada prinsip amaliyah. Apa prinsip amaliyah itu? Yaitu sebagai konsekuensi dari akidah dan ilmu yang telah diketahui oleh seseorang atau seorang individu tentang konsumsi Islami tersebut. Jadi bagaimana penerapannya gitu ya sebagai bentuk konsekuensi dari pengetahuan dan ketaatan yang dimiliki dan dilakukan oleh individu tersebut. Selanjutnya, lalu apa sih konsumsi itu? Nah, konsumsi itu di dalam ekonomi Islam merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohaninya sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi orientasi untuk konsumsi tidak hanya untuk mengenyangkan perut, mengisi nutrisi tubuh, mengisi tenaga tubuh, namun juga mengisi kebutuhan rohani kita yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hari akhir kelak dan kita akan nikmati di akhirat kelak, dunia yang abadi, dunia yang sesungguhnya. Saudara sekalian, ini merupakan dasar konsumsi di dalam Islam, di mana ini merupakan pedoman untuk kita melakukan kegiatan konsumsi. Ini tidak hanya 3 surat ini ya, jadi nanti saudara sekalian bisa mencari referensi lain, kira-kira pedoman apa nih yang belum saya tuliskan di antara 3 surat ini. Yang pertama disampaikan di dalam surat Al-Furqan ayat 67. Di sana disampaikan bahwasanya dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Yang artinya kalau dilihat dari sudut pandang konsumsi, kita harus mengkonsumsi itu tidak berlebih-lebihan dan tidak juga kurang. Jadi balance di tengah-tengah. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 87 dan 88 ya, disampaikan di situ, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi, jangan mengharamkan apa yang sudah dihalalkan, dan jangan menghalalkan apa yang sudah diharamkan. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 145, disampaikan di situ mengenai aturan makanan yang dilarang untuk dikonsumsi ya, diharamkan seperti bangkai, kemudian darah yang mengalir atau daging babi kecuali dalam keadaan terpaksa dan dia tidak menginginkannya. Jadi
boleh dikonsumsi tidak melampaui batas ketika dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat artinya di situ misalkan kita benar-benar tidak ada makanan, sudah tidak makan berhari-hari dan itu merupakan satu-satunya pilihan yang kalau kita tidak mengkonsumsi itu nyawa kita bisa terancam. Jadi bukan untuk dikonsumsi setiap hari sebagai makanan pokok. Kemudian selanjutnya di sini ada tentang kepuasan di dalam konsumsi. Jadi, ada perspektif yang sangat berbeda di antara konsumsi di dalam Islam maupun di konvensional. Nah, di dalam ekonomi konvensional, konsumsi itu ditentukan oleh yang namanya keinginan. Dan keinginan ditentukan oleh utilitas atau kepuasan yang dirasakan oleh konsumen itu ya, oleh seseorang. Kemudian di dalam ekonomi Islam, konsumsi ditentukan oleh apa? Yaitu oleh kebutuhan. Jadi bukan berdasarkan keinginan dan kebutuhan ditentukan oleh maslahah, yaitu kebermanfaatan. Jadi bukan kepuasan yang dirasakan, tapi manfaatnya yang dirasakan gitu ya. Kemudian di dalam ya, sudah dijelaskan utilitas itu apa, yaitu nilai barang dan jasa yang memuaskan keinginan manusia. Kemudian kepuasan di dalam ekonomi konvensional, utilitas ini dipandang secara subjektif. Jadi kepuasannya itu tergantung masing-masing individu. Nah, bagaimana di dalam Islam kalau indikatornya konsumsi itu adalah maslahah? Yang pertama, maslahah adalah barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dasar dan tujuan hidup manusia. Jadi memenuhi kebutuhan dasar aja dan tujuan dari hidup manusia. Apa sih tujuan hidup? Yaitu falah, kemenangan di dunia dan di akhirat. Kemudian, menurut Al-Saitibi ya, terdapat 5 elemen dasar kehidupan. Jadi, yang dipenuhi nih ada 5 elemen dasar ini, nggak lebih dari ini gitu ya. Yang pertama yaitu kebutuhan agama, al-dinnya, kemudian jiwa, al-nafs, kemudian al-akalnya, an-nasalnya, dan al-malnya. Jadi, ya udah kebutuhannya hanya untuk memenuhi 5 elemen ini. Karena ini sudah mencakup semuanya. Kemudian, nah, ini tadi yang disampaikan di slide sebelumnya. Jadi perbedaannya itu konvensional dan syariah gitu ya. Kegiatan konsumsinya konvensional, keinginan, utilitas, kepuasan diri, yang perspektifnya beda-beda. Maslahah yaitu keuntungan bersama gitu ya, kebermanfaatan bersama yang aturannya itu sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi semua rata, nggak subjektif gitu. Oke. Nah, lalu bagaimana untuk membedakan keinginan dan kebutuhan itu? Kita bisa lihat dari karakteristik masing-masing dari setiap poin karakteristiknya. Yang pertama dari sumbernya. Nah, kalau keinginan itu hanya dari nafsu manusia. Namun kalau kebutuhan itu dari fitrah manusia. Misalkan ingin membeli pakaian gitu ya. Itu merupakan kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar ketika keinginan lebih besar daripada kebutuhan, ketika kegiatan konsumsi hanya didasarkan dari keinginan, maka pakaian yang ingin dibeli itu mengikuti tren, harus bermerek gitu. Nah, kalau kebutuhan ya udah sekedar nyaman di badan gitu ya ketika digunakan dan bisa menutupi sesuai fungsinya, bisa digunakan sesuai fungsinya, yaitu menutup aurat seperti itu. Kemudian dari hasil. Bagaimana dari sudut pandang hasil karakteristiknya? Kalau keinginan itu nanti menimbulkan menghasilkan kepuasan dalam diri manusia atau individu yang sudah melakukan kegiatan konsumsinya. Kemudian jika kebutuhan hasilnya itu adalah maslahah, kebermanfaatan. Misal dari tadi beli baju tadi, hati kita ketika beli itu senang gitu ya. Kalau bahagia, senang, oh ini branded nih, kemudian dipakai, keluar kelihatan mereknya besar, nah itu jadi rasa di hati itu jadi bangga, senang gitu ya, bisa show off ke orang-orang. Kemudian kalau yang dihasilkan itu adalah maslahah, yaitu kenyamanan diri. Jadi misalkan, oh pakaian ini benar-benar bisa menutup aurat saya gitu ya, tidak menjadi pusat perhatian. Kemudian ya nggak panas dipakai, ya udah sebatas itu nyaman gitu ya menggunakannya. Jadi orientasinya itu. Kemudian yang ketiga
yaitu adalah ukuran. Nah, kalau ukurannya adalah selera, itu berarti sudah jelas keinginan ya, sesuai selera. Kalau ukurannya adalah fungsi, oh ini cukup untuk menutup aurat saya. Itu udah untuk beli baju, itu sudah masuk ke kebutuhan. Kalau selera, ah ini nggak cocok nih, ah ini bunga-bunganya kayak gini nih, ah ini harus kayak gini, kayak gitu ya, nggak sesuai dengan fungsinya, lebih banyak seleranya daripada fungsinya itu sudah bisa dikatakan keinginan gitu. Kemudian sifatnya subjektif dan objektif. Subjektif di keinginan itu tergantung oleh diri kita sendiri. Jadi kalau di objektif tergantung dari benda yang akan digunakan gitu ya. Kemudian tuntutan Islam mengenai keinginan dan kebutuhan di mana jika itu adalah keinginan maka harus dikendalikan di dalam Islam, bukan dibiarkan. Kemudian kalau kebutuhan tuntutannya adalah harus dipenuhi. Demikian. Baik, selanjutnya ada prevensi konsumen dalam perspektif Islam. Nah, di dalam prevensi konsumen dalam perspektif Islam ini, manusia dihadapkan dalam berbagai pilihan dan dibagi menjadi setiap beberapa level, yaitu 4 level ya. Nah, di level pertama, manusia atau konsumen itu dihadapkan terhadap 2 pilihan. Apakah mengeluarkan uang untuk kebutuhan duniawi saja atau mengeluarkan uang untuk kebutuhan akhirat. Spending for worldly needs atau juga dengan spending for the cause of Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di level kedua, itu manusia dihadapkan terhadap 2 pilihan, yaitu yang pertama, future consumption dan present consumption. Apakah manusia itu dalam berkonsumsi itu memikirkan untuk mengkonsumsi untuk kebutuhan saat ini atau masa depan. Kemudian di level ketiga dihadapkan oleh 3 pilihan. Yang pertama, consumption of essential, yaitu daruriyat ya. Kemudian yang kedua, consumption of whatever improves unessential, yaitu tahsiniyat. Dan consumption of whatever complement the essential, yaitu hajiyat. Nah, ini tugas kalian nih, nanti kalian cari ini ya. Kemudian yang di level keempat itu ada 3 pilihan. Nah, choice between choice ya maksudnya. Jadi nanti apakah konsumsinya dilakukan hanya untuk menggantikan konsumsi yang sudah ada gitu. Jadi nih level-levelnya nih, yang pertama, kedua, ketiga. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah saudara sekalian dalam melakukan kegiatan konsumsi menggunakan prevensi di dalam konsumsi di dalam Islam, sudahkah dalam berkonsumsi itu menggunakan prinsip kebutuhan daripada keinginan dan di mana saat ini level kalian gitu ya, level saudara sekalian dalam berkonsumsi, apakah level 1, 2, 3, atau 4. Yuk semuanya berkaca sebelum mendakwahkan tentang konsumsi di dalam Islam, kita perbaiki dulu bagaimana kegiatan konsumsi kita saat ini. Oke, silakan mengisi absen. Kemudian jika ada yang perlu didiskusikan, silakan berkomentar di kolom komentar. Kita diskusi di sana. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.